Shalom. Hari ini saya beri judul branching out. Ayatnya di Markus 4 ayat 30 sampai 32 sebetulnya ya. Jadi ayat ini adalah ayat pegangan selama 1 bulan tentang biji sesawi. Ya, saudara, selama 1 bulan penuh ini saudara dengar tentang biji sesawi. Biji sesawi terus yang kecil dikatakan aku kecil tapi aku powerful. Betul enggak? Jadi saudara katakan aku kecil but powerful. Katakan dong di kiri kananmu, aku kecil nih. Ya, but powerful. Oke? Yes. Nah, di Markus 4 ayat 32 ini dikatakan, tetapi apabila ia ditaburkan, biji sesawi tadi, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Kurang lebih tingginya bisa 4 meter sampai 5 meter, saudara. Ya, kalau di Israel itu. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Yet, when it is sown, the mustard seed is sown, it grows up and becomes larger than all the garden herbs, and it puts out large branches, so that the birds of the sky are able to make nests and live under its shade. Jadi biji sesawi yang ditaburkan di tanah, harus ditaburkan di tanah, ya. Lalu biji itu bertumbuh, saudara. Bahkan lebih besar dari segala sayuran. Nah, kita tadi kan diingatkan sayurannya sesawi itu bukan kayak sayur sawi ya. Itu pernah saya kasihkan gambarnya di sini, itu kuning kayak kanola gitu loh saudara modelnya. Ya, kalau saudara pernah ke foto-foto di kanola itu kuning kayak gitu, tapi itu lebih besar lagi nanti sampai 3-4 meteran. Sehingga seperti pohon besar. Nah, di sini dikatakan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, branching out. Saudara dan saya yang sudah diberikan benih ilahi, yang ada firman Tuhan, saudara dan saya saat ini harus bisa mengeluarkan cabang itu. Artinya apa? Kedewasaan saudara harus benar-benar dituntut di dalam kehidupan kita di saat-saat seperti ini, saudara. Karena kalau tanpa kedewasaan, saudara nggak akan mengikuti perkembangan. Saudara akan terhindar, luput dengan rencana Tuhan. Saudara, kita melihat di sini how firm a foundation. Kalau pohon ini bertumbuh mengeluarkan cabang, carang-carangnya yang besar, itu akarnya yang nomor 1. Harus punya akar dia untuk sampai ke tanah. Ingat gak waktu pohon korma ditanam? Pohon korma ditanam itu gimana caranya? Dia dimasukin di dalam pasir, dalam sekali di padang gurun itu, lalu ditumpuin dengan batu, saudara. Ditumpukin batu, sehingga kurma itu mau tumbuh, dia ketekan kan, sehingga tidak ketekan ke atas, dia tekannya ke bawah. Artinya akarnya bertumbuh terus di padang pasir nih ya, bayangin di padang pasir ya, sampai dia menemukan sumber air matanya. Sumber air, kok sumber air mata sih? Sumber airnya. Begitu akarnya ketemu sumber airnya, dia langsung naik ke atas. Dia dongkrak itu batu-batu di atasnya. Sehingga pohon kurma itu bisa bertumbuh di padang gurun karena akarnya sangat kuat. Nah, akar ini sangat diperlukan untuk kedewasaan iman kita. Kalau saudara sama Tuhan, oh satu lagi yang dari Thailand baru datang ya. Oh itu ya. Jadi kalau kita akarnya gak kuat sama Tuhan, cuma untup-untup istilahnya, untup-untup. Tahu untup-untup? Bahasa Perancis ini saudara. Kalau sampai di depannya doang, tanah, lalu di atasnya tok. Akarnya enggak sampai ke dalam. Gampang dicabut enggak? Gampang.
Wheat, saudara wheat ya di rumah, itu susah dicabut enggak? Karena akarnya masuk ke dalam. Begitu akarnya masuk ke dalam, susah untuk ditarik. Kita harusnya seperti biji sesawi ini. Kita harus cari akar kita. Apa akar kita ini? Fondasi kita sama Tuhan harus kuat, saudara. Kenapa Tuhan memberikan perumpamaan tentang biji sesawi ini? Dia nggak nuntut imannya kita harus besar loh. Betul nggak? Tuhan gampang kan? Tuhan mau iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu dot kecil. Seperti kalau saudara lihat jinten. Tahu jinten ya? Nah, kecilnya itu. Kecil tul itu aja Tuhan kepingin saudara dan saya memiliki iman cuman sebesar biji sesawi. Tetapi waktu biji sesawi ini ditaburkan di tanah, dia akan bertumbuh seperti pohon yang 4 meter itu tadi. Yang bisa mengeluarkan cabang. Wow, katakan gitu dong. Wow, ternyata benih itu sudah ada di dalam hidupmu dan hidup saya. Saudara memiliki potensi untuk bertumbuh yang luar biasa. Nah, malam ini kita harus melihat kalau cabang itu bisa bertumbuh, pohon itu bisa bertumbuh mengeluarkan cabang, fondasinya harus kuat. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah hubungan saudara dengan Tuhan? Aduh, ini dia nih, cuman Senin Kemis gitu saudara. Kalau orang Perancis ditanya Senin Kemis itu ambakannya kayak Senin Kemis, ngos-ngosan saudara. Kadang ingat Tuhan, kadang enggak ingat Tuhan. Kadang ingat kalau ada masalah. Kalau sudah enak, lali sama Tuhan, lupa. Ya, jadi kehidupan seperti ini harus kita tinggalkan saudara. Kita enggak pakai lagi itu, kita harus cari akar kita. Akar kita harus kita nemu dengan sumbernya. Begitu klik sama sumbernya, saudara, bagaimanapun juga di padang pasir itu, kalau biji kurma tadi nggak ditutupin tadi, nggak ditindihin dengan batu, anginnya itu enggak kayak di tempat ini saudara, anginnya itu sangat keras di padang gurun tuh. Kalau saudara dengarkan tuh, itu sampai seperti gini loh, ngolengnya gini, mau ngangkat semua yang di permukaan. Nah, ternyata biji kurma itu harus diberi apa? Batu, artinya tekanan. Makanya saudara, kalau saudara dan saya banyak tekanan, nah ingat, harus akarnya cari siapa? Cari sumbernya. Siapa sumbernya? Yesus Kristus. Begitu persoalanmu ada di dalam hidupmu, kamu jangan give up. Cari sumbernya. Itu perlu sekali untuk apa? Mendongkrak batu yang di atas kita. Persoalan di atas kita. Kita dongkrak terus. Sehingga kita tumbuh. Begitu dia tumbuh pohon kurma ini. Ada angin yang keras. Dia mah enjoy aja malah goyang-goyang saudara. Ya ada lagu doyannya, sukaannya Bu Sri. Dancing in the rain katanya. Ya. Ada badai, ada stormy, kita bisa dansa saudara. Nah ini kegunaannya apa? Akar kita kalau sama Tuhan kuat. Fondasi ini harus kuat. Bangunan, kalau ngomong fondasi, bangunan seperti ini harus ada fondasinya. Seringan apapun ada fondasinya, betul? Apalagi bangunan pencakar langit. Fondasinya saudara bisa lihat, seperti apa fondasinya itu. Begitu fondasi itu dipasang, lalu kita memasang ke atasnya mah gampang saudara. Yang paling susah fondasi ini. Yang paling susah akar ini. Begitu kita ketemu dengan sumber airnya, akar ini akan meresap, menyerap dan membuat pertumbuhan yang luar biasa. Makanya tidak heran kalau banyak anak Tuhan Senin Kemis kita lihat akarnya. Oh akarnya ternyata hanya di permukaan tanah. Gak bisa masuk ke dalam. Ini salah siapa? Salahnya Tuhan katanya. Enggak kan? Salahnya siapa saudara? Diri kita sendiri. Ayo
kita mencari Tuhan lebih dalam lagi. Deeper with love. Deeper in love, oke? With God. Di ayat Galatia 2 ayat 20 dikatakan gini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri. Paulus ini yang nulis, ya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. I have been crucified with Christ, that is in him. I have shared his crucifixion. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith, by adhering to, relying on, and completely trusting in the Son of God, who loved me and gave him up for me. Paulus itu mengatakan, hidupku bukan aku lagi. Wow, kalau saudara dan saya bisa ngomong ini dan melakukannya, itu berarti akar kita ini sudah ketemu dengan Tuhan. Klik, benar-benar klik saudara. Ada chemistry. Chemistry apa chemistry? Ya, bukan apotek ya maksud saya. Hampir mirip-mirip saudara ya. Nah kalau saudara sama Tuhan udah klik, akar saudara kuat, bisa ngomong seperti Paulus katakan ini. Hidup yang aku hidupi ini hanya untuk Tuhan. Bayangin saudara, kan kita perlu kerja Pak. Kita harus cari duit. Iya saudara, jangan khawatir. Kalau akar kita sudah klik sama Tuhan, ketemu sama Tuhan, saudara nggak perlu cari duit ngoyo. Duit itu akan datang sendiri. Cobit kanan kirimu, ingat tuh, gitu ya. Ingat. Pulang pagi nggak bisa pulang sore, nggak bisa kurang pagi lagi sampean ya. Sehingga untuk uang saja seperti itu loh. Begitu getunya, tahu getunya itu. Begitu semangatnya saudara mencari uang. Itu mencubit dia. Dicubit diingatkan ya. 100 untuk Ayu. Saudara, semua orang di sini butuh duit, benar nggak? Sampai saudara datang ke sini pun untuk hidup supaya lebih baik. Saya setuju saudara. It is good. Tetapi saudara, jangan sampai uang itu memanipulasimu, memanipulasi pikiran kita. Sehingga kita mau cari uang, Tuhannya dilupain loh. Sampai hari Minggu pun gak mau datang ke gereja, karena hari Minggu dapat double pay. Tuh sih. Saudara, kalau saudara getu sama Tuhan, ya semangat atau sama Tuhan seperti nyari duit itu, harus dibalik itu saudara. Cara berpikir kita harus dibalik. Kalau saudara cari uang aja, gak ada habisnya, percaya dah. Gajimu segini seminggu, itu pas nanti habis minggu depan, habis. Ditambah ini ya, ditambah ekstra kerja, wah pokoknya double sudah. Berapa? 2 kali lipat seminggu. Minggu depan 2 kali lipat itu juga habis. Percaya enggak? Serius saudara, uang itu akan habis. Tetapi kalau kekekalan gak akan pernah habis. Nah, mindset ini harus kita rubah loh saudara. Saudara kerja di sini, saya senang sekali, ya. Tapi saudara jangan sampai akar kita untuk Tuhan itu cuma di atas gitu loh, di kulit ari kita aja. Itu harus meresap ke dalam. Begitu saudara meresap ke dalam, saudara nggak akan lagi butuh uang, seriously. Sukacita itu melebihi dari apa yang kau dapatkan. Damai sejahtera itu lebih dari segala uang itu. Setuju nggak saudara? Setuju, makanya harus diganti nih cara berpikirnya. Akar kita yang harus kita perhatikan. Akar ini berbicara doa kita. Akar ini berbicara devotion kita. Persekutuan kita sama Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bukan hanya minggu aja. Pribadi dengan Tuhan. Begitu saudara pribadi hubungan dengan Tuhan klik, saudara nggak perlu bingung.
tadi itu bijinya pohon kurma itu ditindihin batu, enggak satu loh batunya saudara. Batunya itu besar-besar. Sehingga begitu anginnya itu, batu itu enggak keangkat, enggak kegeser. Kalaupun dia kegeser satu, yang keduanya, ketiga, keempatnya itu masih stay. Sehingga biji itu tetap. Biji itu bersyukur. Oh, thank you ya batu. Thank you ya persoalan. Pernah gak saudara thank you persoalan. Kamu membuat aku kuat sekarang. Wow, no gitu ya. Gak, malah komplain. Tuhan, ini bukan mauku, ini maumu gitu. Tapi ayo saudara, lembutkan hatimu, cari kebenaran firman itu yang benar. Jangan hanya cuma ingin menyenangkan hatimu. Tapi coba senangkan Tuhan dulu. Nanti saudara akan disenangkan Tuhan. Amin. Nah, fondasi ini seperti Paulus katakan, hidupku ini bukan aku lagi loh. Saudara bisa ngomong gitu enggak? Hidupku bukan aku lagi. Tetapi Yesus yang ada di dalam itu. Saudara ngomong ini, saudara komitmen sama Tuhan. Bukan sama saya. Saudara akan buat dalam pikiranmu ini Tuhan. Tuhan, semuanya Tuhan. Nanti kita akan bicara lagi lebih dalam. Oke. Exercise your faith muscle. Wah, ini kalau ada Mikel itu setiap minggu ya? Atau setiap hari ya? Setiap hari. Oh 2 kali. Oh, tahu dia. Tetangganya ya. Makanya badannya metekel kayak gitu. Nah, faith kita, iman kita ini harus kita exercise. Exercise-nya apa? Ya dengan persoalan tadi saudara. Dengan tantangan-tantangan yang saudara hadapi, saudara akan mengexercise fitness faith saudara. Oke? Di sini dikatakan Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception according to the tradition of mere men, following the elementary principles of this world, rather than following the truth, the teachings of Christ. Saudara, kalau saudara melatih otot iman saudara, itu kalau saudara kuat ya sama firman, klik sama firman, saudara tidak diambang-ambingkan dengan pengajaran palsu saat ini yang ada di kota Perth. Saudara nggak tahu kan itu? Kita di kumpulan hamba-hamba Tuhan di Perth itu memberitahu satu sama yang lain bahwa pengajaran dari Korea yang bernama Shincheonji, saudara pernah dengar itu? Pengajaran ini masuk dengan pengajaran sesat khususnya anak-anak muda yang diambil. Jadi ini benar-benar sesat kayak gereja aliran setan itu. Nah ini sudah ada di sini sehingga para hamba Tuhan ini membuat petisi yang dibuat sama mereka untuk diisi supaya tidak boleh ada di tempat ini. Sudah masuk di sini saudara. Kalau saya ini ngomongin memang susah ya saudara ya, untuk kita mendewasakan seseorang. Kalau saudara nggak sama Tuhan sendiri greget, sampai ngomong saya berbusa, saudara nggak akan gubris saya. Benar nggak? Tetapi waktu saudara nanti ada masalah besar di dalam hidupmu, ceder gitu ya, baru ingat Tuhan, kan terlambat saudara. Ayo mumpung masih kita sehat, masih seger waras ini, kita cari Tuhan lebih serius. Karena apa saudara? Karena ajaran-ajaran sesat. Ini di sini hati-hatilah. Kalau kita nggak serius sama Tuhan, nggak fitness terus kuat sama Tuhan, begitu ada ajaran-ajaran sesat masuk, saudara ini bingung. Ini kok bener ya? Ini kok bagus ya? Gereja ini lebih enak ya? Saya sih bukan bermaksud gini saudara, nanti mereka tak takut-takuti supaya enggak keluar dari gereja ini. Enggak, saya enggak pusing. Sorry itu sih. Saya enggak pusing saudara mau ke sini kayak mau ke sana kayak enggak pusing.
Ini jemaat itu miliknya siapa? Tuhan, seriously Tuhan. Jadi saudara datang, saya happy sekali. Saya sangat bersyukur kita sama-sama berlari. Kita sama-sama, makanya saya mohon setiap minggu datang. Karena setiap minggu kita akan dapat firman yang luar biasa, saudara. Untuk setiap minggu itu kita dapat apa? Nutrisi ya. Sehingga, oh ini ngomongnya gini. Oh yang satu nanti ngomongnya gini. Jadi saudara semakin berkembang. Begitu saudara miss hari minggu, saudara nggak dengar nutrisi itu. Padahal kita harus semakin kuat sama Tuhan. Di akhir zaman ini, ajaran-ajaran sesat ini terjadi saudara. Di Indonesia sudah ada sejak waktu itu lama. Sekarang mereka masuk di sini, dia mengarah sama anak-anak muda untuk diajak, gampang mereka tertariknya saudara. Untuk masuk ke dalam kegelapan kan lebih cepat ya. Untuk kebenaran susah sekali. Nah saudara, saya mau mengencourage saudara untuk benar-benar akar kehidupanmu dengan Tuhan semakin masuk lagi. Begitu pohon kurma itu kuat, dia jebol itu tantangannya, begitu angin badai datang, dia tetap di tanah itu enggak tercabut karena akarnya sangat kuat. Pohon ini yang branching out ini akarnya besar saudara. Terus ada buku yang sebetulnya ada tulisannya seperti gini. Frustrated writers don't need more answers, they need more time with God. Jika seorang misalnya penulis yang hebat, dia tidak punya lagi ide-ide untuk menulis ya. Ini berarti tidak perlu banyak ide sebetulnya, nggak perlu banyak answer. Yang perlu adalah duduk diam sama Tuhan. Begitu kita duduk diam sama Tuhan, ya kayak Bu Puspa ini duduk diam ya. Baru duduk, karena ini ada tugasnya dia Marta dan Maria, ngerti saudara ya? Kalau kita nggak ada Bu Puspa malam ini, saudara nggak makan, ya. Beliau masak, sudah ditelepon sama Bu Peti. 50, 60 orang loh, 60 orang naik. Waduh bingung dia masak nasi. Thank you ya. Jadi saudara, ini kalau kita masalah besar sehingga saudara kepingin jalan keluar aja yang singkat. Benar nggak? Begitu saudara ada masalah, jeder, apa dalam pikiranmu? Apa jalan keluarnya? Solusinya apa? Yang tercepat, yang instan. Enggak, bukan itu. Saudara duduk, firman Tuhan katakan, duduk tenangkan dirimu. Tenangin, lalu berdoa. Akar saudara langsung serap itu. Nutrisi-nutrisi firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Apa saja yang sudah diucapkan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan digenapi. Dan sudah digenapi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Kamu lebih daripada burung itu. Kesaksian itu sudah saya sampaikan, betul? Suatu hari saudara menghadapi kebencian. Saudara, aku mangkel kalau ngeliat Puspa ini. Rasanya cengkelin, gemes gitu. Tuhan bilang apa? Ampunilah dia. Kalau engkau mengampuni, aku akan ampuni kamu. Nah, tergantung saudara mau apa enggak. Saudara harus ampuni dia. Begitu saudara melepaskan pengampunan, saudara akan bebas seperti pujian tadi. Dia membreak our chains. Ya, itu benar-benar dalam pujian itu, saudara benar-benar merasakannya. Nah, 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan gini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Pay close attention to yourself. Concentrate on your personal development and to your teaching. Persevere in these things, hold to them. For as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you. Sekali lagi dikatakan, pay attention closely buat pengajaran-pengajaran di sekitar kita. Apalagi
teknologi kita kan tinggi sekarang. Saudara bisa Google, saudara bisa Instagram, saudara bisa apalagi yang keren-keren, TikTok, apalagi. Itu waktu dimasukin dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, tapi di gambarnya itu bagus, saudara. Begitu saudara terkesima, saudara akan masuk di dalam jerat itu. Nah, untuk bisa mengerti, saudara harus apa? Akarnya kuat. Begitu saudara tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya your savior in your life, saudara sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Inilah keselamatan. Kita berbicara tentang keselamatan. Kalau saudara masih ragu-ragu, berarti saudara belum dewasa, saudara belum masuk akarnya itu. Saudara harus mengakar sama Tuhan, sehingga saudara tahu pesan-pesannya dia. Janji-janjinya dia bukan janji satu aja loh. Janji-janjinya itu banyak banget. Dan itu akan tergenapi dan sudah digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Jadi harus diperkuat otot iman kita. Kedua, pertama tadi apa? Akar. Kedua, kita harus kuatkan exercise. Oke? Exercise berarti persoalan apapun yang saudara hadapi, itu membuat iman saudara semakin kuat sama Tuhan. Jadi jangan cengeng, di tempat ini enggak ada anak Tuhan yang, nah itu dia. Apa bahasanya itu, Bu? Ya, itu betul. Ya. Each has received a special gift. Katakan, kamu memiliki special gift. Katakan di kanan kirimu, you have special gift. Special ngambil menguap, saudara, enggak special gift itu. Oke, kita masing-masing memiliki special gift. Bagaimana tahunya? Nah, nanti ini di ayat ini dikatakan gini, 1 Petrus 4 ayat 10. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Just as each one of you has received a special employed it in serving one another as it is appropriate for good stewards of God's multifaceted grace, faithfully using the diverse variety and abilities granted to Christian by God's unmerited favor. Setelah akar saudara kuat, saudara bisa bertumbuh dan semakin kuat dan mengeluarkan cabang, betul? Waktu saudara mengeluarkan cabang ini berarti saudara harus benar-benar mempraktekkan layanilah seorang yang lain. Di dalam mengeluarkan cabang itu lalu datanglah burung-burung bersarang di tempat itu kalau firman Tuhan ngomong. Nah, begitu banyak burung bersarang, itu artinya saudara sudah menjadi berkat buat sekitarmu, buat keluargamu, paling enggak buat keluarga inti dulu, lalu teman-teman, ya, lalu teman-teman yang lain. Dimanapun saudara berada, di situ Tuhan bekerja dengan talenta atau gift yang saudara terima. Saudara akan melihat, misalnya ini masak ya, giftnya masak dia, Bu Puspa ini, luar biasa ya. Tapi saudara jangan gini, aku juga bisa. Tapi biar Puspa aja yang susah. Susah itu saudara. Saudara kalau lihat Puspa yang sudah bertalenta begitu, gimana kalau kita join? Join Jo, gitu ya. Manado itu bilang join Jo. Puspa kau masak sayur pahit, aku masak rica-rica. Kan enak saudara. Itu seperti itu. Ini saya contohin aja. Jadi kalau saudara memiliki gift yang saudara simpan, semakin disimpan, semakin tidak diberkati. Air minum kalau saudara minum, ya kan, habis kan, saudara isi lagi. Kalau nggak pernah diminum, tetap penuh. Nggak akan ditambahin lagi kepintaran-kepintaran gift yang ada di dalam hidupmu. Jadi jangan pendam itu. Kalau saudara mau bertumbuh, dewasa, bercabang-cabang, itu artinya saudara harus siap melayani satu dengan yang lain. Itu harus diterapkan di dalam pikiran saudara dan saya. Begitu saudara sudah mendapatkan, oh iya ya aku harus
membantu orang-orang yang memerlukan. Itu berarti saudara sedikit lagi dewasa. Betul nggak saudara? Tapi orang-orang, aduh ini permintaannya banyak Pak, saya nggak mampu. Nggak masalah saudara, yang mampunya saudara aja. Apa yang ada di tanganmu, perbuatlah itu. Wah saya bisanya masak, ya masak aja. Oh saya bisanya senyum. Oh iya berdiri di depan pintu itu nyalamin orang-orang sambil senyum. Bisa saudara, seriously, apa saja yang saudara punya. Itu bisa untuk kerajaan Allah dimuliakan. Ya, karena benih itu benih yang ilahi yang sudah ditanam dalam hidupmu. Jadi apa saja, saya maunya doa aja Pak. Iya monggo, kita perlu pendoa-pendoa untuk gereja ini bisa kuat, harus ada pendoanya. Datangin Ibu Ira lagi ngelencer saudara ya. Datang Ibu Ira saya mau masuk tim doa. Silakan saudara. Saya kalau ngelihat orang banyak nggak bisa Pak, apalagi masuk ke depan sini, grogi saya ngerewelin. Ya nggak apa-apa saudara di belakang layar. Ngerewelin, bahasa apa itu? Ngerewelin gitu loh. Kalau kita di sini nggak biasa di depan, bisa dredeg loh saudara. Betul nggak saudara? Mau bukti? Tak panggil ya ke depan ya. Ya, mau bukti? Mau Ciang tak panggil sini ya. Loh kok nggak mau toh? Nah itu dia. Tapi saudara kalau mau saudara latih, saudara bisa. Saya kagum juga sama Bu Lucy ya. Bu Lucy itu awalnya enggak bisa apa-apa saudara. Seriously, enggak ada orangnya ya. Bagus lah, enggak ada orangnya kita bisa ngomongnya enak gitu ya. Enggak bisa saudara suruh doa di KM pun enggak mau dia. Ya, cuman dia dilatih. Terus dia buka hatinya juga. Dia mau bertumbuh, dia mau belajar. Nah ini yang saya rindukan dari setiap kita. Sehingga dia boleh bertumbuh, dia boleh, mungkin kaget ya si Wayan lihat Bu Lucy sekarang, beda ya? Beda. Saya yakin dan percaya, saudara pun bisa. Semua ini sudah memiliki benih ilahi yang sudah diberikan. Saya cerita ini bukan berarti untuk meninggikan dia terus biar dia baik sama saya, ngasih saya duit gitu. Enggak saudara. Enggak. Saya mau mengencourage saudara. Untuk saudara pribadi lepas pribadi sama Tuhan semakin kuat. Semakin mengakar. Semakin mengerti siapa Tuhan dalam hidupmu. Nah kalau orang yang dewasa itu gampang sekali. Enak diajak ngomong saudara. Begitu orang yang belum dewasa, saya ngomong gini, saudara tersinggung. Saya yang guyu sedikit, saudara tersinggung. Dikira ngetawain kan gitu toh. Nah makanya saudara harus perlu kedewasaan itu penting sekali. Akar itu harus masuk. Loh Pak, dari tadi ngomongin akar ini, dimaksud ini akar ini apa toh? Akar ini apa? Hubunganmu sama Tuhan itu loh. Perkuatan. Hubungan pribadimu sama Tuhan. Doa banyak. Mungkin bila perlu puasa. Mungkin membaca firman yang rutin. Bacain firman. Oh dikasihin SMS, WA firman juga nggak pernah dibaca. Tapi kemarin saya dapat jawaban yang luar biasa dari Mbok Wayan. Nggak ada yang pernah ngasihin jawaban panjang dan lebar. Tak pikir dia ngamuk. Saya mau setiap kita juga membahas firman itu. Sharing firman gak apa-apa saudara. Di situ bukan saya aja yang sharing. Saudara ada sharing firman, saudara masukin aja di grup. Saya dapat firman ini sangat menguatkan saya. Itu jadi berkat loh. Jadi berkat serius. Tapi saudara harus baca dulu ya sebelum copy paste kasih orang itu. Ya. Perlu sekali karena itu belum tentu benar. Makanya kita harus mengakar. Yang paling bagus adalah hubungan pribadi kita yang di-sharingkan. Seperti Bu Wayan. Saya dapatkan ini, saya ini. Ngerti? Saudara ada yang baca kan di grup itu? Menguatkan enggak? Yes. Saya pun baca. Saya terasa dikuatkan loh. Serius, semangat saya. Bela nih aku ngirim-ngirim bengi enggak sia-sia. Iya toh? Ada sesuatu. Setiap firman yang ditabur gak akan pernah sia-sia. Seriously. Jadi apapun kebaikan yang saudara tanam,
Jangan harapkan hasilnya saat ini. Kalau saudara melihat hasilnya saat ini belum ada. Mungkin anak saudara yang ham. Mungkin cucu saudara. We don't know. Tabur saja kapan nuainya. Pokoknya tabur. Dan hukum tabur tuai itu ada. Amin saudara. Saya percaya kalau malam hari ini saudara bisa menerima firman ini dan menghidupinya, saudara akan seperti pohon biji sesawi tadi yang bertumbuh kuat dan mengeluarkan carang sehingga banyak orang diberkati. Amin. Mau memberkati saudara? Serius nih. Orang yang enggak mau memberkati itu saudara ya. Misalnya orang itu datang ke gereja. Ini misalnya ya misalnya. Jadi saya ngomong ini jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Aduh gerejanya ya enak, panas. Pindah aku cari gereja yang bagusan. Oh kursinya keras, gak enak, aku pindah Ngerti saudara? Komplain aja isinya. Komplain itu oke lah ya. Tapi kalau saudara setiap anytime seperti itu, saudara gak bertumbuh. Yang bertumbuh seperti gini. Aduh kasihan gereja ini ya, AC-nya kurang dingin. Besok saudara datang bawa kipas angin yang bisa dibawa. Betul? Betul saudara? Oh kayak Pak Andrew ini sama Nia. Ini mereka baru datang saudara dari Surabaya. Begitu ngelihat gereja kita yang di pagi hari. Pak kok sekolah minggunya gak ada Pak? Iya maaf ya kita gak ada resource-nya. Saya mau Pak. Loh tepuk tangan dong. Istrinya bilang, saya mau ini nih, yang kayak gini nih yang perlu saudara. Dewasa. Dia komplain, dibawa anaknya pindah ke gereja yang lebih besar itu. Yang bangunannya magrong-magrong, di situ kan banyak gereja besar-besar. Dekat rumahnya juga banyak saudara. Pak saya mau ke sini, saya mau bantu jadi guru sekolah minggu. Saya yang takut, siapa kamu ini ya? Kok berani-beraninya ini ya? Saya takut dia nanti nyesel gitu setelah masuk. Lah kok gini? Enggak. Sampai saat ini dia konsisten saudara. Ini yang perlu saudara. Kalau saudara datang ke gereja dimanapun, bukan hanya di sini. Begitu saudara lihat gereja ini kurang apa? Saudara ajukan dirimu. Gift yang ada di dalam dirimu itu akan berkembang saudara. Jangan bilang gini, aduh saya mau nyanyi Pak tapi malu suara saya ngalor ngidul gitu. Enggak pedulin saudara. Suaramu kayak apapun, tanya Pak Woi. Pak Woi saya mau di audisi. Oh gitu dong. Beranikan dirimu, aku mau melayani di ujian penyembahan. Audisiin saya Pak. Di audisi dah sama Pak Woi. Saya punya main gitar atau main ketipung atau main ecek-ecek. Tanya ke Pak Woi. Pak Woi saya punya gift, main kecek-kecek. Mau di audisi juga. Ya nanti Pak Woi nyanyi, saudara yang ngecek-ngecekin gitu. Ini namanya Kristen yang penuh bertumbuh. Amin. Saudara mau bertumbuh dan mengeluarkan cabang. Yang perlu ini cabang ini. Kalau saudara mengeluarkan cabang, saudara nggak memberkati sekitar saudara. Saya percaya gereja sore ini luar biasa. Sudah kita dapat tempat nanti tanggal 21, kita akan menempati tempat baru. Dipersiapkan tempatnya, orang-orangnya juga sudah ready. Tinggal move on. Ya toh? Good? Ini Tuhan itu tepat waktunya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya nggak mampu, serius nih. Saya cuma nangis. Wow, luar biasa gitu loh ya. Jadi kita itu ngelihat itu seneng banget gitu saudara. Apalagi Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah saudara, akar saudara tidak menemukan sumbernya. Cari sumbermu. Sehingga engkau bisa mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang ada dalam hidupku. Begitu saudara bisa komitmen seperti itu. Tantangan apapun di depanmu tidak akan berarti apa-apa. Sebab disitulah letak kekuatan kita dengan tantangan itu. Amin. Puji Tuhan.